Selamat datang di channel Resensi Institute. Nah, buku kali ini yang ditulis oleh Jason Fried dan Heinemar Hansen yang berjudul Reward. Mari kita bahas. Apakah kita benar-benar bekerja selama ini? Atau malah kita selama ini dikerjai? Kita hidup dalam genggaman orang lain. Bahkan kita takut keluar dari cengkraman pekerjaan yang sebenarnya kita tidak sukai. Bahkan kita tidak bisa menolak perintah atasan yang mengharuskan kita menambah jam pekerjaan hingga larut malam. Jika kita menolak perintah tersebut, kita akan kehilangan pekerjaan dan hal itu akan membawa kabar buruk bagi kedepannya. Atau pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah kita benar-benar memaknai pekerjaan kita? Bangun pagi yang terpaksa, mengeluh setiap hari dengan pekerjaan, kita mengorbankan sebagian hidup kita untuk pekerjaan. Kita bahkan tidak berani untuk memulai bisnis dikarenakan takut akan kegagalan atau bahkan dengan alasan tidak memiliki modal. Bahkan orang yang berbakat sekalipun kalah dengan kondisi perekonomian dan beralih kepada pekerjaan yang aman. Itulah mengapa setiap tahunnya orang-orang berbondong-bondong memasuki tes kepegawaian baik yang sifatnya negeri maupun swasta. Apakah memang kita tidak bisa hidup berdasarkan hal-hal yang kita sukai? Menjadi koki yang profesional misalnya, menjadi penyanyi, penulis, pebisnis, seniman. Apakah ini jalan hidup yang tak bisa berubah? Apakah kita berani bertaruh dengan kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk terus mengupgrade diri? Nah, di buku Reward yang ditulis oleh dua penulis ini, yaitu Jason Fried dan David Heinemar Hansen, dengan subjudul Ubahlah Cara Kerjamu Selamanya, yang mana memberikan tips yang sangat bagus untuk mengubah pandangan kita tentang makna kata kerja. Tidak sulit untuk menundukkan kepala dan mengerjakan apa yang perlu untuk dilakukan. Yang jauh lebih sulit adalah mengangkat kepala dan menanyakan mengapa. Penulis memberikan beberapa pertanyaan yang penting untuk memastikan pekerjaan yang Anda lakukan itu penting. Pertanyaan awal yang perlu kita tanyakan adalah mengapa Anda melakukannya. Pertanyaan ini sangat penting untuk kita temukan jawabannya. Untuk apa? Siapa yang mendapatkan keuntungan? Apa motivasinya? Sehingga jawaban kita jauh dari hanya sekedar karena disuruh orang lain, tetapi kita memiliki alasan yang kuat mengapa kita memulainya. Yang kedua adalah masalah apa yang kita pecahkan. Dengan menemukan jawaban tersebut, Anda dapat mudah mengatasi serta mengevaluasi apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga adalah apakah benar-benar berguna. Terkadang bisnis yang kita buat hanya mengikuti tren, sehingga tidak ada pembeda atas apa yang kita kerjakan dengan yang lainnya. Maka dari itu, penulis memberi saran, jangan menjiplak pekerjaan orang lain, apalagi menjiplak usaha-usaha yang sudah besar. Yang lebih penting dari itu semua adalah apakah usaha yang Anda lakukan memiliki manfaat besar kepada orang lain. Kemudian, pertanyakan jugalah apakah ada penambahan nilai, apakah produk Anda memberi rasa berharga bagi pelanggan, atau apakah sesuatu yang Anda kerjakan akan mengubah kebiasaan Anda. Kemudian dilanjut dengan apakah ada cara yang lebih mudah, atau alternatif apa yang bisa Anda lakukan. Dan yang terakhir, apakah layak sesuatu itu Anda kerjakan. Ketika Anda memulai untuk melakukan bisnis, mulailah untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk membuatnya autopilot dengan cara mengerjakan orang lain. Mengapa demikian? Ketika Anda memulai terlebih dahulu, Anda dapat mengetahui problem apa yang terjadi dan dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat. Kemudian, hal penting yang harus dilakukan juga adalah jika Anda seorang manajer, jadilah manajer yang mumpuni. Rekrutlah penulis. Rekrutlah penulis hebat dalam tim Anda, karena penulis yang hebat mampu membuat kata-kata menjadi sihir untuk membuat para pelanggan tertarik. Sehebat apapun marketing Anda, jika tidak memiliki skill kepenulisan, produk Anda akan begitu-begitu saja. Dan yang terakhir, ujilah pegawai Anda. Carilah pegawai yang memiliki visi yang sama dengan Anda, atau setidaknya mendukung visi Anda dalam hal berbisnis. Kemudian, anjurkan pegawai Anda untuk pulang pukul 5 dan meniadakan lembur, karena akan berakibat kepada produktivitas pekerjaan pegawai Anda. Nah, terakhir, buku ini bisa memberikan pandangan baru terhadap pemaknaan kita tentang bekerja. Bisa jadi problem yang kita temui dalam pekerjaan kita diakibatkan tentang pandangan kita terhadap pekerjaan itu keliru. Sehingga ubahlah cara kerjamu selamanya. Kita pasti menginginkan hidup atas karya kita sendiri. Selamat untuk hidup atas karyanya sendiri. Ada pertanyaan?